Tarik ses. Tarik ses. Semongko. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ferdi FX. Kali ini saya akan review untuk indikator terbaru saya. Indikator ini saya beri nama Max Profit ya. Untuk tampilannya seperti ini teman-teman. Dan untuk cara instalasinya sama seperti indikator-indikator pada umumnya. Kalian bisa kopikan file indikatornya seperti biasa di dalam MT4 kalian dengan buka file berkas ya, kemudian pilih data folder dan pilih folder MGL4, lalu indikator. Nah, kalian pastekan di sini filenya dan template-nya juga kalian masukkan ke dalam template ya, folder template di sini. Nah, kalian kopikan di sini. Jika sudah, kalian bisa tutup MT4 kalian terlebih dahulu atau dengan merefresh dengan cara seperti ini. Buka file folder, kemudian klik kanan nama indikator terserah ya, dan pilih ulangi atau refresh di sini. Nah, jika sudah, kalian langsung saja buka template-nya. Maka tampilannya akan berubah seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalian tidak perlu setting ulang indikatornya karena sebelumnya sudah saya setting ya. Kalian gunakan template-nya saja. Indikator ini terdiri dari beberapa indikator garis dan panah ya. Bisa kita lihat seperti ini. Dan indikator ini saya rekomendasikan untuk teman-teman yang masih baru atau masih baru memulai ya trading, ataupun teman-teman yang sudah lama melakukan trading di sini tetapi masih belum memiliki trading plan ya, ataupun teman-teman yang masih belum mendapatkan hasil yang maksimal di trading ini, maka saya rasa kalian bisa coba ya indikatornya. Untuk indikatornya seperti ini, saya coba jelaskan untuk rule-nya, cara entry-nya, dan fungsi-fungsi indikatornya ini ya. Bentar, saya hapus dulu. Oke, saya jelaskan dari seperti biasa. Ini indikator di sini tadi ada indikator garis putih ini ya. Nah, dua garis putih ini, garis putih atas dan garis putih bawah. Untuk garis putih atas ini di sini saya fungsikan sebagai resisten, dan garis putih yang bawah ini
saya fungsikan sebagai supportnya. Kita hanya akan melakukan open entry sell jika harga atau candlestick ini menyentuh garis putih atas, dan kita akan melakukan entry buy saja di saat harga berada di area garis putih bawah ini ya. Kemudian selain untuk acuan open entry buy atau sell, garis putih ini juga saya fungsikan juga untuk meletakkan take profit kita. Contohnya jika di sini kita melakukan sell, harga mendekati atau mengenai indikator garis putih atas yang mana fungsinya sebagai resisten, maka kita melakukan sell di sini dan take profit atau TP kita letakkan pada garis putih yang berada di bawah ini ya, TP-nya di sini, karena di sini garis ini berfungsi sebagai supportnya. Nah, sebaliknya jika kita melakukan entry buy, misal di sini, ketika harga mendekati atau mengenai garis putih bawah atau support, kita melakukan buy dan take profit kita letakkan di garis putih atas. Oke. Kemudian untuk indikator garis merah yang ini ya, merah atas dan bawah, di sini saya fungsikan sebagai tempat untuk meletakkan stop loss kita. Jadi misalkan saya kasih contoh, jika kita melakukan sell di sini area sell ya di garis putih, kita melakukan sell di sini dan take profitnya ada di garis putih bawah, maka stop lossnya kita letakkan di garis merah atas. Dan jika kita melakukan entry buy di area garis putih ini, di sini misalkan di sini kita buy, take profit ada di garis putih atas dan stop loss ada di garis merah bawah ya. Jadi untuk garis merah ini fungsinya hanya untuk sebagai tempat kita meletakkan stop loss kita. Oke, lanjut. Kemudian ada di sini ada indikator panah ya, panah dan kotak diamond ya, ini warna hijau seperti ini. Sebentar biar jelas. Nah ini ya, agak jelas. Di sini diamond warna hijau ya. Kemudian ada indikator panah warna kuning yang arahnya ke bawah, dan indikator panah warna merah serta indikator panah warna hijau. Nah, untuk fungsinya, indikator yang diamond warna hijau ini di sini saya fungsikan sebagai titik terendah, titik harga terendah atau harga tertinggi ya.
Nah, kalau jika diamond muncul di area di atas candle seperti ini, artinya di sini adalah titik harga tertinggi yang terbaru ya. Dan jika keluar di bawah harga atau candlestick di sini contohnya, ini artinya kita artikan sebagai titik harga terendah saat ini ya, seperti itu. Kemudian indikator diamond ini juga saya fungsikan di sini sebagai untuk kita bisa melihat atau menentukan trennya ya, tren apa yang sedang terjadi dengan indikator ini. Kita bisa melihat misalkan seperti ini, karena ini adalah harga terendah dan harga tertinggi. Coba kita kecilkan lagi seperti ini ya. Nah, misalkan ini kan harga terendah di sini ya, diamond warna hijau muncul, artinya harga terendah, dan ini harga tertinggi saat ini, dan ini harga terendah saat ini. Dan harga naik ya, di sini kita lihat. Kalau kita tarik garis maka seperti ini teman-teman. Nah, sebentar saya kecilkan lagi biar lebih jelas ya. Oke, nah seperti ini ya, harga terendah, harga tertinggi, terendah, kemudian harga tertinggi dan terendah. Kalau kita tarik garis seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat trennya naik ya, karena ini rumus trennya, harga terendah, ini harga tertinggi, kemudian harga turun, harga terendah ini tidak bisa melebihi harga terendah sebelumnya di sini ya. Kemudian harga naik membentuk harga tertinggi, artinya harga tertinggi melebihi harga tertinggi ini ya, melebihi harga tertinggi sebelumnya yang ini. Nah, ini rumus tren naik kan teman-teman. Nah, pada saat ini muncul, nah kita bisa analisa, kita bisa simpulkan bahwa ini adalah tren naik dan harga ini turun. Nah, jika harga turun ini tidak bisa melebihi harga terendah di sini ya, harga terendah saat ini tidak bisa melebihi harga terendah sebelumnya, maka tren naiknya akan masih lanjut ya. Jadi turunnya ini hanyalah koreksi harga sebelum melanjutkan trennya. Jadi kita bisa menganalisa tren ketika harga masih di sini, oh ini harganya turun koreksi, maka kita boleh melakukan sell, tetapi di sini kita sudah mengetahui bahwa ini turunnya ini adalah koreksi, dan kita akan melakukan buy ketika diamond ini muncul yang menandakan harga terendah saat ini. Nah, di posisi ini di pasar sekarang ini ya, diamond muncul di bawah, tidak bisa lebih rendah dari harga terendah sebelumnya, maka ini akan lanjut naik ya.
Kalau kita tahu rumus trennya, ini tren naik. Nah, ini mulai dia menaik, maka naiknya akan naik melebihi harga tertinggi sebelumnya di sini. Oke, fungsi untuk diamondnya tadi seperti itu teman-teman ya, untuk kita mengetahui titik harga terendah dan tertinggi agar kita bisa melihat trennya ya. Oke, dan untuk indikator yang warna kuning atau panah warna kuning ini kita fungsikan sebagai acuan kita melakukan open entry atau open posisi ya. Persyaratannya seperti ini teman-teman. Oke, saya contohkan ini ya. Nah, ketika diamond muncul, kemudian selanjutnya muncul panah warna kuning yang arahnya ke bawah. Nah, ini fix artinya harga sudah membentuk harga tertinggi saat ini ya. Kemudian kita bisa melakukan open entry sell ya. Kalau kita lihat dari ke belakang tadi ini adalah tren naik, maka ini adalah koreksi ya. Maka kita akan bisa mengambil sell di sini dengan persyaratan muncul dua indikator ini terlebih dahulu. Muncul diamond, kemudian panah warna kuning yang arahnya ke bawah. Nah, di sini kita bisa melakukan entry sell. Dan untuk entry sell-nya kita harus menunggu ada tiga cara ya untuk melakukan entry sell, di mana kita meletakkan entry kita. Jadi kita menunggu lagi di saat harga, karena kita akan melakukan entry sell, maka kita harus menunggu harga mengenai garis putih atas, yang mana tadi sudah saya jelaskan di awal. Garis putih atas adalah sebagai resisten atau tempat area kita melakukan sell ya. Di sini kita melakukan sell ketika harga menyentuh garis indikator warna putih, kemudian take profit scalping ya. Untuk scalping, take profitnya ada di garis putih bawah, dan SL stop loss kita taruh di indikator garis warna merah yang atas ya. Di sini kita SL. Nah, jika kemudian harga naik lagi seperti ini, dia turun ya, kita kena take profit di sini, dan harga naik lagi mengenai garis putih, kita bisa melakukan entry sell kembali selama garis putih indikator diamond warna hijau dan panah warna kuning yang arahnya ke atas belum muncul, maka kita tetap akan melakukan entry sell di area garis putih atas ya. Kemudian kita juga bisa melakukan entry sell jika muncul panah warna merah seperti ini.
mungkin saya perbesar biar kelihatan ya. Sebentar. Nah ini ya. Jadi selain indikator kita menunggu candlestick mengenai ini mengenai indikator garis putih, di sini ya kita bisa melakukan sell juga ketika muncul indikator panah warna merah ya, seperti ini ya. Kita bisa melakukan sell dan take profitnya tetap, SL-nya tetap ya di garis merah. Untuk take profit scalping ada di garis putih bawah untuk sell. Kemudian ada satu lagi cara open entry sell-nya ketika sama sudah muncul persyaratan seperti ini ya, diamond warna hijau berada di atas dan diikuti panah warna kuning yang arahnya ke bawah. Kita melakukan entry sell jika harga ini menembus garis ini, garis kuning ini ya. Bentar, mungkin tidak kelihatan, saya perjelas dulu. Garis kuningnya, oke. Nah ini saya ulang. Untuk open entry sell kita bisa menunggu harga atau candlestick ini menembus garis kuning ini ya, menembus garis kuning dan close candlenya berada di bawah garis kuning ini, di sini ya. Jika dia close candle di bawah garis kuning, maka kita bisa melakukan entry sell dan take profit scalpingnya tetap di area garis putih bawah ya, seperti itu. Saya contohkan juga untuk entry buy ya. Ini persyaratan untuk entry buy, muncul diamond warna hijau, kemudian muncul panah warna kuning yang arahnya ke atas ya, maka kita bisa melakukan entry buy di saat harga atau indikator candlestick ini mengenai garis putih bawah yang fungsinya sebagai support ya. Atau menunggu panah warna hijau, ini ya, muncul panah warna hijau, maka kita bisa entry buy di sini ya, atau menunggu harga atau candlestick ini menembus garis kuning dan close candle berada di atas garis kuning ya. Nah, di sini contohnya
dia tembus di break, kemudian close candlenya di sini. Nah, kita bisa melakukan entry buy. Take profitnya di garis putih atas. Dan XL-nya di garis merah ya, di bawah. Seperti itu di sini. Selama indikator diamond dan panah warna kuning ini yang arahnya ke bawah belum muncul di area sini, maka kita tetap melakukan entry buy ya, dengan persyaratan yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa menunggu indikator panah warna hijau, atau juga bisa menunggu ketika harga atau candlestick mengenai indikator garis putih bawah ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk cara menggunakan indikatornya dan fungsi-fungsi indikatornya. Saya contohkan satu lagi ya, ini tadi saya melakukan entry buy. Nah, kalian bisa lihat saya melakukan entry buy. Di sini muncul diamond warna hijau dan garis kuning, panah kuning ke atas ya. Di sini, sebentar. Nah, ini persyaratan entry buy sudah muncul ya. Kemudian saya open entry di sini. Nah, di sini muncul panah warna hijau. Tadi saya tidak melihat ya, saya telat. Tapi di sini adalah persyaratan yang ketiga ya. Harga naik menembus garis kuning ini dan close candle berada di atas garis kuning, maka saya melakukan entry buy di sini. Oke. Dan Excel saya taruh bawah awalnya ya, karena harga naik. Kemudian saya kasih Excel plus di sini. Jadi saya akan melakukan entry buy. Nanti jika harga turun, saya tetap melakukan entry buy karena indikator diamond dan garis kuning warna kuning ini yang arahnya ke atas sudah muncul ya sebelumnya. Seperti itu, dan ini take profitnya saya taruh di sini ya, tidak di garis putih karena saya tidak melakukan scalping di sini. Jadi di sini kita bisa menggunakan indikator Fibonacci untuk membantu kita meletakkan take profit atau stop loss-nya ya. Seperti ini. Ini kenapa saya take profit-nya ada di sini ya. Karena saya menggunakan indikator Fibonacci untuk menentukan jarak profit saya. Nah, seperti ini.
Nah, take profit saya ada di TP3 ya. Ini Fibonacci-nya juga sudah saya modif ya. Sudah saya ganti untuk namanya. Sebenarnya ini titik 161 ya teman-teman. Jadi saya modif menjadikan TP3 biar lebih mudah saja ya. Di sini TP4. Nah, ini TP1 ya. Nah, Excel-nya tadi ada di sini teman-teman. Saya kasih Excel di sini. Karena harga sudah naik di TP2 saat ini ya. Bisa kita lihat, maka Excel-nya saya naikkan ke TP1. Harapan saya harga tetap akan naik di sini ya, di tempat TP3 ini. Dan jika ini nanti naik pertengahan lah ya, di tengah-tengah sini, saya akan naikkan lagi Excel saya di TP2. Tujuannya jika harga nanti tidak mengenai TP3, dia turun kembali mengenai TP2 ini. Nah, saya masih mendapatkan profit di sini ya. Meskipun kondisinya saya kena stop loss. Tapi saya masih bisa profit. Coba saya ukur di sini. Sekitar 35 pips ya. Oke. Nah, di sini saya jelaskan juga untuk pengambilan kita meletakkan titik take profit atau stop loss-nya ya dengan menggunakan Fibonacci. Dan saya hapus dulu. Jadi saya tadi open entry di sini ya, karena alasannya dikarenakan harga ini sudah naik mengenai moving average ya, dan close candle-nya berada di atas MA warna kuning ini, maka saya melakukan entry buy. Dan untuk mengukur atau meletakkan stop loss dan take profit-nya, saya menggunakan indikator Fibonacci ini. Cara menariknya, saya tarik dari harga tertinggi sebelum saya melakukan open entry ya. Harga tertinggi. Di sini ada stop loss saya. Harga tertinggi saya tarik. Maaf, kena stop loss-nya. Saya naikkan dulu. Nah, dari harga tertinggi ini saya tarik ke harga terendah. Di sini ya. Oke. Maka tampilan Fibonacci-nya akan seperti ini teman-teman. Terlihat di sini TP1, TP2 ya. Nah, karena open entry saya di sini, kemudian Excel saya di sini, saya hitung ternyata jika stop loss saya taruh di sini, maka ketika harga turun mengenai stop loss saya akan mendapatkan kerugian ya 32 pip. Jika
saya open entry-nya 0,01 seperti saat ini, maka saya akan mendapatkan kerugian 3,3 dolar ya teman-teman. Dan jika take profitnya saya taruh di TP3, maka saya akan mendapatkan keuntungan 75 pips atau 7,5 dolar ya. Jadi untuk hitungan kerugian dan keuntungan yang saya akan dapatkan dengan melakukan entry buy di sini dengan indikator ini dengan rasio 1:2 ya ini ya. Jadi ada rasio 1:2 di sini. Berapa tadi ya? 33, jika kena take profit 75. Oke, rasionya masih 1:2 dan itu menurut saya masih sangat-sangat bagus ya. Trading yang sehat, jadi untuk take profitnya lebih besar daripada stop loss. Minimal 1:1,5 ya. Sudah bagus menurut saya. Jadi kalau posisi sekarang di sini 1:2, saya rasa ini sudah sangat-sangat bagus. Maka saya ambil keputusan buy di sini dan kita tunggu hasilnya apakah nanti bisa mengenai take profit saya agar saya mendapatkan keuntungan ya teman-teman. Dan kita coba cek pair lain ya. Nah ini contohnya lagi, tadi saya melakukan entry sell ya. Nah alasannya kenapa saya melakukan entry sell, karena indikator diamond sudah muncul di atas dan panah warna kuning yang arahnya ke bawah juga sudah muncul, yang mana ini saya artikan di sini ini adalah titik harga tertinggi saat ini. Nah ini kita bisa lihat ini harga terendah ya. Kemudian dengan syarat 2 ini sudah muncul, harusnya saya tadi melakukan juga entry sell di sini ya. Tapi saya waktu itu saya tidak lihat chart, maka ketika ada momen harga di sini menembus garis kuning dan close candle-nya berada di bawah garis kuning, maka saya melakukan entry sell di sini. Nah, itu alasannya. Untuk stop loss dan take profit sama seperti tadi ya. Saya menggunakan Fibonacci di sini karena saya tidak melakukan scalping ya. Untuk cara tariknya, jika tadi dari harga tertinggi ya karena kita buy ya. Nah yang ini kita balik dari harga terendah ke harga tertinggi sebelum kita melakukan open entry. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat stop loss saya ada di TP3 ya. Stop loss di TP3. SL-nya masih belum saya pindah ya. SL-nya masih tetap di sini. Nah, tujuannya di sini, ya kenapa kok saya taruh di sini ya, di TP3? Karena dari pengalaman saya, TP3, TP2 ini ya, lebih sering tersentuh, harga lebih sering mengenai ya, daripada saya taruh di TP4-nya. Jadi saya ambil yang TP3 ya, untuk target profit saya. Dan karena alasan saya hitung juga rasionya tadi di sini ya. Jika saya mengalami
kekalahan atau loss. Saya akan mendapatkan kerugian cuma $2,6, tetapi kalau saya mendapatkan profit, saya akan mendapatkan 5,2, dan itu sudah rasionya hampir 1:2 ya teman-teman, dan sudah bagus, artinya ini trading yang sehat teman-teman. Jadi saya ambil keputusan sell di sini. Ada beberapa banyak alasan ya. Yang pertama karena indikatornya ini sudah memenuhi syarat untuk melakukan entry sell. Dan yang kedua karena tingkat keuntungan dan kerugiannya ini sudah saya ukur, itu menguntungkan. Seperti itu teman-teman. Nah ini kayak Euro GBP ya. Nah masih minus ya, tapi persyaratannya tadi sebenarnya belum muncul ya. Ini udah muncul ke panah warna kuning. Kita lihat juga ini yang merah. Nah ini sudah muncul panah warna kuning juga. Coba kita lihat yang ini, Audi CAD. Nah ini sudah di take profit 2 ya. Harga sudah di TP2. Nah dia turun lagi. Nah ini saya melakukan entry buy. Alasannya karena ini teman-teman ya, sudah muncul panah warna kuning ke atas. Kita coba lihat pair lain. Nah ini juga sama ya, udah mulai banyak yang profit ini ya. Kita tinggal nunggu mengenai take profit. Nah ini kenapa double ini, sebentar. Nah ini juga sudah menuju TP2. Nah, SL-nya saya taruh di TP1 ya, bawah TP1. Bisa kita lihat jika kita mengenai take profit, harga mengenai take profit ini bisa mendapatkan $9 ya teman-teman. Tadi kalau SL-nya di sini dan harga naik tidak sesuai dengan analisa kita dengan indikator ini, maka kita akan mendapatkan kerugian $2,5, 1 berbanding 4 ya teman-teman. Sangat-sangat bagus ini jika harga bisa mengenai take profit saya ya. Oke. Sangat-sangat mudah ya teman-teman untuk digunakan indikatornya, dan ini sudah saya coba tes sudah beberapa lama juga, dan hasilnya bisa mendapatkan profit yang konsisten di sini. Oke teman-teman, sekian review indikator saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau memakai indikator ini. Silakan hubungin saya di nomor Telegram yang saya sudah siapkan di link deskripsi video ini ya. Oke, untuk teman-teman yang masih baru bergabung di channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik juga tombol like.
share dan tombol lonceng. Oke, oh iya teman-teman, untuk teman-teman kemarin yang memberikan komentar ya di video-video saya sebelumnya, tolong berkomentarlah dengan bijak ya. Saya mohon. Ada satu komentar yang menyebutkan saya hanya bisa atau jika review dari chat yang sudah pernah terjadi atau di belakang itu mudah ya teman-teman. Dan ini saya rasa adalah jawaban untuk Anda. Jadi saya juga bisa melakukan analisa tidak di belakang saja teman-teman. Jadi tetapi dasarnya juga saya menganalisa semua dari pergerakan harga di belakang ya teman-teman. Jadi tolong jika kalian memberikan komen, usahakan lebih bijak ya. Saya tidak ada permusuhan dengan Anda. Nah, jika Anda memang trader pro di luar sana, kita tidak ada saling permusuhan di sini ataupun di manapun. Oke. Sekian video dari saya. Jika ada kekurangan atau ada kesalahan dari kata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambil positifnya. Oke, terima kasih banyak. Salam profit luar biasa.